Assalamualaikum. Yuk lanjutin belajar akuntansinya. Masih bersama Kak Ica. Kali ini kita mau ngerjain kertas kerja. Oke, nah kemarin kita sudah mengerjakan jurnal penyesuaian kan? Tahap berikutnya kita mau ngerjain worksheet atau kertas kerja. Biasanya ada nama lainnya nih ya, worksheet. Atau mungkin di buku kalian bisa dinamakan neraca lajur. Nah, neraca lajur ada berapa kolom? Ada yang nyebut 12 kolom, ada yang nyebut 10 kolom. Jadi, adik-adik bikin dulu kolomnya seperti ini. Biasanya kalau di LKS atau di buku paket kan udah ada ya, tinggal dipindahin aja atau biasanya suka pakai buku gede. Bikin dulu kolomnya seperti ini. Kolom besarnya ada nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, AJP, ayat jurnal penyesuaian debit kredit, NSD, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, neraca debit kredit. Oke, kita bakalan ngisi ya. Cara ngisinya gimana? Step pertama adalah kita bakal ngisi sampai kolom neraca saldo. Caranya gimana? Caranya pindahin yang dari soal sebelumnya, pindahkan semua nomor akun, nama akun, debit kredit yang ada di neraca saldo. Oke, yang pertama kita pindahkan nomor akun 111. Namanya adalah kas. Kas ternyata di debit 2.500.000. Teh, ini kayaknya kita pengen singkat deh. Jangan lupa kalau disingkat nolnya 3, kasih keterangan dalam ribuan rupiah. Jadi nolnya disingkat 3 ya. Berarti adik-adik 2.500.000 nyatetnya adalah 2.500. Setelah kas ada apa? Piutang 112, piutang di sebelah debit sebesar 500. 113 ada perlengkapan kantor sebesar berapa? 150.000 dan seterusnya. Tadi ya, sudah kita pindahkan data dari neraca saldo, dari kas, tinggal pindahin sampai ke total. Udah ya, tinggal pindahin. Berikutnya, kita akan mengisi kolom ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini sumbernya adalah dari jurnal penyesuaian yang sudah kita bikin. Nih, jurnal penyesuaian yang sudah kita bikin kan. Caranya gimana? Caranya yang pertama, kita cek. Yang pertama di jurnal penyesuaian ada beban perlengkapan kantor. Cek dulu di sininya. Ada nggak beban perlengkapan kantor? Kalau tidak ada, berarti bikin di bawahnya. Beban perlengkapan kantor. Di debit atau di kredit? Di debit sebesar 50.000. Di debit 50.000, ingat karena dalam ribuan rupiah nyatetnya 50 aja. Gitu ya. Nah, terus di kreditnya apa? Di kreditnya ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor sudah ada, jadi nggak usah dibikin lagi. Udah ada, berarti dicatat di sebelah kredit sebesar 50. Oke, nomor 2. Tadi kan ini sudah dipindahkan. Nomor 2 di debitnya ada beban perlengkapan bengkel. Cek dulu ada nggak beban perlengkapan bengkel, nggak ada. Kalau nggak ada, bikin beban perlengkapan bengkel gitu ya. Di kolom ayat jurnal penyesuaian di sebelah debit sebesar berapa? 200. Di kreditnya ada apa? Di kreditnya ada perlengkapan bengkel. Cek, ternyata perlengkapan bengkel udah ada. Ya udah, tinggal ditulis di kredit 200. Nah, nomor 3 di debitnya ada apa? Ini udah ya tadi ya. Di debitnya ada apa? Beban asuransi. Cek, ada nggak beban asuransi? Nggak ada, berarti dicatat di bawah beban asuransi, dibikin gitu ya. Di sebelah debit, kolom jurnal penyesuaian di debit sebesar 200. Lalu berikutnya di kreditnya ada apa? Di kreditnya ada asuransi dibayar di muka. Cek, udah ada akunnya, udah ada, berarti nggak usah dibikin lagi. Catat di kredit sebesar 200. Lanjut berikutnya, tadi udah ya, nomor 3 udah. Nomor 4, di debitnya ada beban penyusutan peralatan. Cek, ada nggak beban penyusutan peralatan? Nggak ada. Kalau nggak ada seperti tadi, dibikin beban
penyusutan peralatan di sebelah debit sebesar 350.000. Di kreditnya ada apa? Akumulasi penyusutan peralatan, ternyata sudah ada akunnya, ya udah catat di kredit sebesar 350.000. Berikutnya tadi sudah ya yang penyusutan, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor berapa nih? 5 ya. Iklan dibayar di muka, ada nggak iklan dibayar di muka? Ternyata nggak ada, dibikin lagi. Iklan dibayar di muka. Di debit sebesar berapa? Sebesar 120.000 dan di kreditnya ada beban iklan. Cek, ada nggak beban iklan? Ternyata ada, udah ada, berarti nggak usah dicatat lagi. Di kredit sebesar 120.000. Lanjut berikutnya nomor 6, di debitnya ada beban gaji, cek dulu ada nggak beban gaji nih. Oh ada nih teh, berarti nggak usah bikin lagi kan, tinggal dicatat di debit beban gaji sebesar 100, beban gaji di debit sebesar 100. Kemudian ternyata di kreditnya ada utang gaji, ada nggak utang gaji nih? Utang gaji nggak ada, adanya utang doang, beda kan, ini utang usaha nih. Utang gaji berarti bikin lagi, utang gaji di sebelah kredit sebesar 100.000. Terakhir untuk kolom ayat jurnal penyesuaian kita cek di debitnya ada sewa diterima di muka, ada nggak nih sewa diterima di muka? Ada ternyata teh, ya udah tinggal masukin di debit sebesar 400 ya, di debit sewa diterima di muka sebesar 400. Nah di kreditnya ada apa? Di kreditnya ada pendapatan sewa, adanya pendapatan jasa teh, ya beda ya, berarti bikin lagi pendapatan sewa sebesar di kredit 400. Nah, udah dipindahkan semua kan tadi dari jurnal penyesuaian, ini dipindahin semua angkanya ke sini, lalu ya udah ditotal. Dan ketahuan banget nih kalau salah nanti totalnya beda ya. Debit dan kreditnya harus seimbang atau balance. 400 tambah 100, 500 sampai ke bawah, ini hasilnya tadi sudah saya hitung pakai kalkulator 1420. Ini juga sama. Sebelah kredit 550 tambah 200, 200 3,5 sampai ke bawah saya tadi udah ngitung, hasilnya adalah 1420. Berarti kolom jurnal penyesuaian kita udah benar. Tadi udah selesai ya sampai kolom ayat jurnal penyesuaian. Sekarang kita selesaikan kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, kalau tadi kolom neraca saldo yang dimasukin neraca saldo aja, jurnal penyesuaian yang dimasukin jurnal penyesuaian aja. Kalau neraca saldo disesuaikan yang dimasukin semuanya kecuali total. Berarti total ini gak usah dimasukin, kalian giniin dulu. Takut kerok gitu ya. Kerok tuh bahasanya apa ya? Takut ya mengganggu. Berarti tinggal di-stripin aja satu-satu. Kita cek kas. Kas tidak ada perubahan. Di debit 2.500 tinggal dipindahin. Piutang tidak ada perubahan, tinggal dipindahkan. Perlengkapan kantor di debit 150, di kredit 50. Berarti selisihnya berapa? 100 ditaruh di sebelah debit karena besaran debit. Perlengkapan bengkel 250 debit, 200 kredit, berarti selisihnya 50. Taruh di debit, gedean debit. Asuransi dibayar di muka 240 debit, 200 kredit, berarti sisanya berapa? 40 di debit. Peralatan tidak ada perubahan, berarti 3.500. Akumulasi penyusutan peralatan 100 di kredit, 350 di kredit, berarti 450. Oke, lanjut. Utang tidak ada perubahan, udah tinggal dipindahin 1 juta di sebelah kredit. Sewa diterima di muka, di kredit 800, di debit 400, selisihnya 400 tapi besaran kredit kan, berarti ditaruh di sebelah kredit sebesar 400. Modal tidak ada perubahan, berarti tinggal dipindahkan 2.600 di kredit. Prive nggak ada perubahan, tinggal dipindahkan 200 di sebelah debit. Pendapatan jasa tidak ada perubahan, tinggal dipindahkan 3.790 di kredit. Beban gaji 400 di debit, 100 di debit, debit sama debit berarti ditambah jadi 500. Beban iklan 300 di debit, 120 di kredit, berarti
Berapa nih bedanya? 300 dikurangi 120 berarti 180 di sebelah debit. Beban lain-lain tidak ada perubahan, ya sudah 250. Perlengkapan kantor 50. Lanjut berikutnya, beban perlengkapan bengkel 200, ya udah tinggal dipindahin aja ya. Ini kan gak ada perubahan. Beban asuransi tinggal dipindahin 200. Lanjut, beban penyusutan peralatan ya sudah tinggal dipindahkan. Iklan dibayar di muka itu berarti tinggal dipindahkan 120 di sebelah debit, utang gaji sebelah kredit 100, pendapatan sewa di sebelah kredit 400. Dan berikutnya harus ditotalkan. Nah, totalnya ini harus balance. Kalau nggak balance berarti salah. Yuk kita. Nah, udah dijumlahin pakai kalkulator gitu ya. Ternyata setelah dijumlahkan, alhamdulillah balance nih. Ini debit 8740, ini di kredit 8740. Seimbang ya. Berikutnya kita mau ngisi dua kolom nih. Ada kolom laba rugi dan ada kolom neraca. Akan diisi oleh apa aja? Nah ya, masih ingat materi kalau di kolom laba rugi itu akan diisi oleh dua akun. Akan diisi oleh akun pendapatan dan akan diisi oleh akun beban. Tapi nanti di kolom neraca berarti sisanya lah. Sisanya itu apa? Sisanya itu adalah harta, utang, dan modal. Jadi nanti selain pendapatan dan beban itu masuknya ke kolom neraca. Maksudnya gimana teh? Oke, satu-satu ya. Nah, kas itu kan berarti bukan pendapatan, bukan beban. Namanya juga nggak itu gitu ya. Ya berarti dia pindahin ke neraca. Saldo akhirnya ini yang pindahin 2.500.000. Sumbernya dari neraca saldo disesuaikan. Piutang, neraca kan 500. Perlengkapan kantor di sini 100. Perlengkapan bengkel 50 masuk neraca. Asuransi dibayar di muka 40 masuk neraca. Peralatan 3.500 masuk neraca. Akumulasi penyusutan peralatan, ini kan saldo akhirnya 450 sebelah kredit masuk neraca. Utang 1 juta masuk neraca. Berikutnya sewa diterima di muka 400 masuk neraca sebelah kredit. Modal masuk neraca di sebelah kredit 2.600. Prive masuk neraca di sebelah debit sebesar 200. Pendapatan jasa, nah baru ingat laba rugi itu pendapatan ya. Yang dimasukkan berarti pendapatan jasa masuk ke laba rugi 3790. Berarti neracanya nggak ada. Beban gaji, ingat beban masuk ke laba rugi. Berapa nih hasilnya? 500. Beban iklan 180 masuk laba rugi, beban lain-lain 250 masuk ke laba rugi. Berikutnya ada beban perlengkapan kantor, depannya aja beban, berarti masuk ke laba rugi 50. Beban perlengkapan bengkel, beban masuk ke laba rugi 200. Beban asuransi tinggal pindahin masuk ke laba rugi 200. Beban penyusutan peralatan debit 350 masuk laba rugi. Iklan dibayar di muka. Nah, kalau iklan dibayar di muka neraca. Debit apa kredit dia? Ternyata di debit sebesar 120 masuk neraca. Berikutnya adalah ada utang gaji. Utang gaji berarti masuk ke neraca 100. Dan terakhir ada pendapatan sewa di sebelah kredit, itu masuk ke laba rugi 400. Nah lanjut ya, tinggal dijumlahkan ke bawah. Yang paling gampang ini dulu nih, laba rugi 3790 ditambah 400 berarti 4190. Ini yang di debitnya 500 tambah 180, 250, 50, 200, 200, 350 itu adalah 1730. Lah kok teh beda? Ya memang beda gitu. Kita cari selisihnya. Caranya gimana? Ya udah, yang gede kan ini 4190 dikurangi 1730, selisihnya adalah 2460. Nah ini kalau dijumlahin gitu ya, ini kan dijumlahin nih yang di debit gitu ya, jumlahin 0,914 gitu. Ini 4190 gitu ya. Jadi ternyata kalau dibaca di laba rugi yang sebelah kredit jauh lebih besar daripada sebelah debit.
pendapatan jauh lebih besar daripada beban, maka selisihnya ini selisihnya namanya adalah laba. Jadi kalau selisihnya ditaruh di sebelah debit, di kolom laba rugi, ini selisihnya laba. Terus gimana caranya supaya ngecek kertas kerja kita benar? Sekarang cek neracanya. Jumlahkan dulu ke bawah. Tadi saya udah jumlahin ya pakai kalkulator. Yang sebelah kredit ini jumlahnya adalah 4550, 450 tambah sejuta tambah 400, 2600 tambah 100 itu 4550. Dan yang di sebelah debit 2500 tambah 500 sampai ke bawah sampai 120 itu ketika dijumlahkan jumlahnya adalah 7010. Nggak balance, memang nggak balance. Nah, cari selisihnya. Selisihnya berapa? Selisihnya harus 2460. Kalau selisihnya tidak 2460 berarti salah. Kita cek pakai kalkulator lagi, ternyata selisihnya betul 2460. Kita cek sama ya. 0 1 11 0 dan 7 gitu. Ini 7010 gitu ya. Jadi ternyata kertas kerja kita benar. Kenapa? Karena selisihnya sama, selisih yang ada di laba rugi dengan selisih yang ada di neraca. Selesai deh kertas kerja kita. Dari awal sudah balance, sudah seimbang gitu ya. Dan yang menentukan adalah selisih di kolom laba rugi dan di kolom neraca itu sama. Kalau di kolom laba rugi selisihnya ditaruh di debit, kalau di kolom neraca selisihnya ditaruh di kredit. Itu namanya laba gitu ya. Penentuannya jadi di laba rugi. Kalau rugi gimana teh? Kalau rugi biasanya nanti selisihnya taruh di kredit dan di neraca selisihnya di debit. Selesai kertas kerja kita, next kita bakalan ngerjain jurnal penutup dan jurnal pembalik. Terima kasih sudah menyaksikan video kertas kerja kali ini. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.